الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصلحاء والأئمة الراشدين والأئمة المجتهدين وجميع ساداتنا الصوفية أينما كانوا، وألا أحلت أرواح مشارق الأرض إلى مغاربها، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا، خصوصا أبويا أحمد نوفل السيد أحمد نوفل بن عوضة بن أحمد بن حلمي الكافر، ثم إلى أرواح الشيخ علي صالح عبد الله جابر وجميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمينا، أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأصحابنا وجيراننا وجميع المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته، ثم بنية الشفاء وبنية دفع البلاء والوباء والمرض وبنية قضاء الحاجات وبنية أن الله يجعلنا من عباد الصالحين على هذه النية، وكل نية صالحة وكل ما نوى على أسلافنا الصالحون، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل أنفسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك، وغين التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ولا تستجاب لها. أما بعد. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan masih dalam pembahasan materi bab syurutus shalah, ay syurutu sihhatis shalah, masih dalam bab syarat-syarat sahnya salat, yang mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas di antara syarat sahnya salat itu harus suci dari kedua hadas. Agar salatnya diterima
harus suci dari dua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Telah kita sedikit jabarkan yang namanya hadas kecil itu hal-hal yang mewajibkan wudu. Jadi kalau ditanya apa itu hadas kecil, adalah ma'aujabal wudu'a, sesuatu yang mewajibkan wudu. Apa contohnya? Misalnya bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Nah itu. Jadi ketika bersentuhan kulit dengan kulit, rajulun wa imra'atun, laki-laki dengan perempuan, kabiraini, dua-duanya sudah dewasa, ajnabiyaini, dua-duanya tidak ada hubungan kekeluargaan. Artinya di sini maksudnya kekeluargaan di sini orang yang haram dinikahi. Ini penting nih. Jadi definisi mahram itu adalah orang yang haram dinikahi. Jadi kalau seandainya ada orang tidak haram dinikahi, maka bersentuhan dengan orang yang tidak haram dinikahi membatalkan wudu jika bersentuhan dengannya. Penting diulangi lagi. Jadi sering orang ngomong, kalau bersentuhan dengan istri bagaimana? Apakah istrimu itu adalah orang yang haram dinikahi? Tidak, ya sudah. Kalau seandainya tidak haram dinikahi, maka bersentuh dengannya itu membatalkan wudu. Nah, itu menurut madhab Asy-Syafi'i. Terus itu kesimpulan dari hadas kecil, hal-hal yang mewajibkan wudu. Ada lagi namanya hadas besar. Kalau ditanya apa itu hadas besar, ma'aujabal ghusla, hal-hal yang mewajibkan mandi. Kalau tadi mewajibkan wudu. Kalau yang namanya hadas besar mewajibkan mandi. Jadi kita sekarang harus bisa membedakan mana yang hadas, mana yang najis. Jadi jangan sampai keliru lagi, nggak bisa bedakan mana hadas, mana najis, dipukul rata nantinya. Karena yang namanya hadas belum tentu najis. Bersentuhan dengan istri, masa najis? Tidak, tapi menimbulkan hadas. Hadas kecil, batal tadi wudunya, tapi tidak najis. Adapun yang dinamakan hadas besar, sesuatu yang mewajibkan mandi. Keluar cairan sperma, wajib mandi. Mana cukup dia berwudu? Dia wudu mana cukup dia? Harus mandi. Berhubungan dengan istrinya wajib mandi. Kalau perempuan misalnya, ketika dia berhenti dari haidnya, berhenti dari nifasnya, dia wajib mandi. Nah, itu. Juga kalau biasanya yang namanya nifas itu sebelumnya ada proses persalinan. Persalinan juga termasuk yang mewajibkan mandi. Itu yang pembahasan syarat yang pertama, suci dari dua hadas. Yang kedua, suci juga dari najis. Tadi kalau definisi hadas tadi sudah dijelaskan. Hadas kecil ma'aujabal wudu. Hadas besar ma'aujabal ghuslah. Itu definisinya. Adapun yang namanya najis, syai'un mustaqdharun, sesuatu yang menjijikkan, itu dipandang dari segi bahasa. Kalau menurut bahasa Arab najis itu apa? Yang menjijikkan. Jadi kalau seandainya jijik ya namanya najis. Itu dalam pandang bahasa. Jadi misalnya ini, apa namanya? Congek nih, jijik, najis menurut bahasa. Ingus, umbel, itu jijik, najis kalau menurut bahasa. Ludah,
Jijik kan kalau dikeluarkan, berani megang, mana berani, jijik. Najis kalau menurut bahasa. Adapun menurut syariat, definisinya itu, kalau mustalahnya fikih, ilmu fikih, yang namanya najis itu kullu mustaqdharin. Sama yang menjijikkan, tapi apa? Yamna'u sihhatas salati. Jadi yang menjijikkan tadi menghalangi keabsahannya sholat, menghalangi kesahannya sholat. Jadi gara-gara sesuatu yang menjijikkan tadi, sholat terhalang, tidak boleh sholat. Kenapa? Karena ada yang sesuatu yang menjijikkan tadi. Haitsu la murakhis, sekiranya tidak ada yang memberikan rukhsah, memberikan keringanan syariatnya. Contohnya tadi, misalnya kotoran, misal lagi sholat itu kotoran, darah, nanah, muntah, itu semuanya najis. Bangkai. Jadi yang namanya najis itu bukan bangkai yang besar-besar saja. Semut pun dikatakan bangkai kalau mati sudah. Tidak mungkin matinya itu menurut syariat Islam. Oh, jadi kepala itu disembelih gitu. Mana mungkin? Namanya semut itu bangkai pastinya. Disembelih mungkin. Nah, kalau seandainya ada bangkai semut menempel, tadi kan kita harus tahu suci najis tadi di baju, di pakaian. Bajunya, celananya, kopiahnya, pecinya, apa namanya nih, syalnya, apa bahasa sini? Syal ya, syalnya. Misalnya dia pakai bednya itu, apa saja yang menempel di badannya itu. Juga di tempatnya, badannya juga, semuanya harus suci dari. Nah, kalau seandainya ada salah satu contohnya itu nanah, nempel, nempel di bajunya atau di badannya, nah, makanya yamna'u sihhatas shalah, menghalangi sahnya sholat. Nah, kalau seandainya menghalangi sahnya sholat, makanya dikatakan najis. Haitsu la murakhisa, sekiranya tidak ada yang dirukhsahkan oleh syariat. Contohnya ya misalnya dia nggak bisa menghindar lagi dari najis tersebut. Misalnya dalam keadaan darurat, darahnya nggak berhenti, darahnya tidak berhenti, sudah ditutup, sudah apa, masih juga darah. Misalnya orang yang salisil bol, beser, beser, netes lagi, penyakit, penyakit itu. Nah, tidak bisa lagi gimana? Makanya, ada yang merukhsahkan, ada yang memberikan keringanan. Makanya dihukumi dia tidak tercegah sholatnya. Ya, jadi walaupun najis tapi tidak tercegah sholatnya. Boleh dia sholat, walaupun netes terus, macam pipa bocor. Itu yang kedua. Yang ketiga, satrul aurah, menutup aurat. Makanya diingatkan bagi yang anak-anak yang suka galau, ABG kan suka galau, yang sholatnya pakai kaos, pakaian celana itu pakai lepis. Hati-hati dalam sholat, jangan yang super nanggung. Batas, ini celananya, ini bajunya pas di sini, nempel kayak gini. Ya, ini celananya, nah ini pakaiannya, pas betul. Rokok, ketika rokok langsung naik semua, satunya naik, satunya turun, kebuka, macam bunga, mekar tuh, kelihatan semua. Hati-hati sholat seperti itu. Makanya usahakan kalau seandainya sholat ya pakaiannya tertutup semua, steril, aman, safety. Jangan ketika sholat ngangkat semua, satunya ngangkat, satunya nurun.
kelihatan. Gunung Himalayanya kelihatan. Gunung Himalaya kelihatan. Macam mana tuh? Makanya kita sering bilang orang sholat, tidak ada kualitas dalam sholatnya itu. Ngeri. Kalau sudah kebiasaan tidak perhatian seperti itu, wah awak ini sudah sholat tuh, udah rajin tuh, tapi masih aja. Tengok pas sujud, pas rukuk, wah Himalaya kelihatan terus. Macam mana? Nah itu minta tolong kalau di antara antum semua yang melihat itu dikasih tahu. Di antara sholat supaya sah, auratnya tertutup. Nah, sedangkan abang auratnya kebuka bang. Itu tengok tuh, coba abang rukuk. Nah, fotoin kalau perlu. Kita punya HP, fotoin nih bang buktinya. Coba abang merukuk kalau abang tak percaya. Ini awak nanti foto. Nah, tunjukkan tuh bang, buktinya bang. Ketika pas rukuk, pas sujud, ngangkat semua, satunya ngangkat, satunya ketarik. Nah, tapi jangan depan orang. Habis masuk undang-undang ITE, repot pula. Ya, jadi harus bijaksana juga. Tapi wajib man ra'a minkum munkar. Jadi wajib. Jadi kita semua ini ada masing-masing mempunyai peran tugas, kewajiban yang diperintahkan Allah. Jadi jangan sampai pas rukuk kelihatan itu auratnya itu. Karena auratnya laki-laki ketika sholat ma baina surrati war rukbati, antara pusar. Jadi pusar itu masuk kategori. Karena pusar itu bagian dari aurat. Ma la yatimul wajibi illa al wajib fa huwa wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Tidak sempurna yang namanya kewajiban tadi harus dengan itu, maka yang itu tadi menjadi wajib. Tidak sempurna yang namanya menutup aurat, menutup aurat tadi, kecuali harus dengan menutup bagian yang wajib ditutup tadi, misalnya pusar, maka pusarnya jadi menutup pusar menjadi wajib. Jadi pusar menjadi aurat. Makanya pusarnya aurat, lututnya aurat, jangan nanggung, jangan separuh. Atas lututnya ketutup, separuh lutut bawahnya kebuka, ya tetap. Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Makanya minimal kalau pakai celana itu celana jojon. Celana apa kalau dulu tuh bahasanya, celana yang besar. Celana borju bahasanya. Nah itu, nutup lututnya itu. Nah itu minimal itu sah. Walaupun betisnya tuh kelihatan semua tuh betisnya. Sah. Tapi kalau seandainya dia menutup tapi ketika rukuk sujudnya kebuka, nggak pakai sempak misalnya. Celana tadi saya itu ketika dia pakai celana lepis tuh nggak pakai sempak. Nah, kelihatan gunung Himalayanya. Udah. Alamat tak sah. Macam mana dia mau tarik? Itunya sudah ketarik. Tarik lagi. Mana bisa? Bajunya ngetek, nanggung betul, pas betul dengan ukuran celana lepisnya tadi itu. Oh, masya Allah. Biar kelihatan semua bentuk otot-otot urat-uratnya keluar semua di baju itu. Itu pun kalau ketika kita menghadap Allah pun tidak pantas pakai baju seperti itu. Tidak ya, bajunya ya yang sopan menurut orang Indonesia gimana? Oh ini tidak sopan nih misalnya. Ya sudah, tidak pantas. Depan orang saja tidak pantas, apalagi depan Allah. Itu dong ukurannya. Nah itu ya pembahasan yang kemarin itu. Begitu juga untuk yang perempuan, istri kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita, pokoknya keluarga kita yang perempuan, kasih tahu yang namanya di bawah dagu itu aurat. Di bawah dagu itu aurat. Jadi kalau seandainya tidak bisa memungkinkan harus menutup dagu, ya dagu itu tutup. Karena kalau seandainya pas di sini, ini aurat, kebuka auratnya.
Karena yang namanya auratnya perempuan itu bukan ma baina surra wa rukbah, bahaya itu. Kalau seandainya auratnya perempuan itu antara pusar dan lutut, bahaya itu. Tapi yang namanya auratnya perempuan jami'u badaniha ma siwal wajh wal kaffain. Yang namanya aurat perempuan itu seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Makanya pergelangan ini wajib ditutup. Kalau seandainya enggak ditutup, nanti turun sedikit aurat sudah. Makanya orang tua kita terdahulu tuh betul-betul hati-hati, jangan sampai misalnya dia pakai sarung. Sarung dia untuk santai beda dengan sarung sholat. Sarung dia untuk santai itu bolong-bolong itu. Tapi sarung untuk sholat steril, jangan sampai bolong-bolong kena percikan rokok, puntung rokok, tidak mau. Karena sedikit saja bolong kena aurat. Nah begitu juga dari perempuan, jangan sampai rambutnya keluar satu. Makanya kalau lagi sholat tuh usahakan punya anak apa istilah itu? Anak jilbab, ya anak jilbab ya, pakai anak jilbab. Oh rambut itu aman dulu pokoknya, tidak sampai keluar kemana-mana dulu, sudah baru pakai mukena. Ketutup ininya nih ketutup. Nah, karena ini kuping bukan bagian dari wajah. Kalau kuping kelihatan sini bahaya, makanya tutup semuanya. Itu tutup semua, aman sholatnya. Ininya juga dikasih cincin. Biar apa? Ketika dia ngangkat tidak kemana-mana, aman. Dikasih karet. Mukenanya yang ini ada karetnya. Jadi kalau pas ini langsung aman. Usahakan kalau ketika sholat walaupun kita jarang sholat sunnah, minimal sholat fardunya supaya dikatakan sah. Oke kita kurang untuk sholat sunnahnya, tapi sholat wajibnya betul-betul sempurna. Ada karetnya tuh. Aman, pokoknya aman sekali. Tutup semua. Baru dikatakan sah. Itu syarat sah yang ketiga. Nah kita memasuki syarat yang keempat, yaitu istiqbalul qiblah. Jadi harus ketika sholat itu menghadap kiblat. Jadi jangan sampai ketika sholat pengen cepet-cepet dapat rakaat sama imam, posisinya kita belum sempurna menghadap kiblat. Usahakan dulu, walaupun lari-lari nanti misalnya karena dia terlambat, jangan langsung Allahu Akbar. Pastikan dulu dada kita menghadap kiblat, baru Allahu Akbar. Jangan yang diincer niatnya. Dia mungkin fokus dengan niat tadi, karena dia niat dalam hati, lupa dengan dadanya tadi. Nah, ini kadang orang ini, kadang dia fokus dengan ini, lupa dengan ini. Padahal ini semuanya wajib, semuanya rukun, semuanya. Jadi ya berusaha niat supaya niatnya dalam hati, karena kata Habibnya karena tidak boleh niat itu sebelum takbir. Akhirnya dia fokusnya niatnya ketika berang takbir, tapi dadanya tidak pas dengan kiblat, sama saja, tidak sah juga. Jadi paskan dulu, dada ada pas, baru Allahu Akbar. Sholli fardal isya'i ma'muman. Dah, ya. Kalau seandainya mau mengejar imam tadi. Jadi wajib menghadap kiblat. Kiblatnya tadi kalau seandainya posisinya berdiri atau duduk, duduk nih. Bisa duduk di atas kursi, bisa duduk di bawah. Patokannya apa? Dada. Duduknya. Mau duduknya bersila, mau duduknya apa? Contohnya bagaimana? Kalau sholat sunnah. Sholat sunnah kan tidak wajib berdiri. Sholat sunnah tidak wajib berdiri. Beb, awak bisa berdiri, Beb? Bisa. Kalau berdiri itu bisa. Jalan pun nggak bisa. Tapi kalau seandainya sholat duha, sholat isyraqnya duduk, boleh nggak? Boleh.
boleh sah. Tapi namanya pahalanya berkurang. Pahalanya menjadi separuh. Ala kulli hal, tapi sholatnya tetap sah walaupun dia mampu berdiri. Karena sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, malas imamnya hari Jumat baca hamim sajadah macam mana, boleh tak? Kalau seandainya subuh itu sholatnya itu duduk saja, mana boleh? Mampu tak berdiri? Mampu, tak boleh. Mampu, kaki itu kram, gemeter, tetap, ya, tidak boleh. Kecuali kaki kau dipotong dulu, buntung dulu. Nah, silakan kau duduk. Mau tak? Enggak mau deh sudah. Ya sudah, berdiri saja. Lebih afdol. Dengerin bacaan imam itu lebih afdol daripada nunggu. Wah, ini tinggal 3-2 ayat lagi langsung. Oh, akbar. Ini penyakit kita kan? Penyakit kita itu. Idza kana qa'iman aw qa'idan fa bis sadri. Jadi kalau sholatnya itu berdiri atau duduk, patokan hadap kiblat itu dada, bukan kepala, bukan wajah, bukan kaki. Makanya sering orang nanya tuh, kalau kakinya kayak gini boleh enggak? Boleh. Sah. Tapi sunnahnya lurus kakinya gitu. Tapi dengan kakinya seperti ini tidak membatalkan sholat, karena patokan yang namanya menghadap kiblat bukan kaki, tapi dada. Itu kalau berdiri dan duduk. Idza kana muttaji'a. Apa namanya? Miring kayak gini apa namanya itu? Apa nama bahasanya? Serong. Macam apa namanya? Mayit mau dikuburkan kan ngadep miring, bukan tegak kayak gini. Macam tidur. Tidur. Apa? Muttaji'an namanya itu. Serong bahasanya. Kalau serong, ya, patokan kiblatnya itu adalah wajah dan dada. Jadi wajahnya nggak boleh miring-miring, nggak boleh ke atas. Nih maksudnya muttaji'an tuh kayak gini. Ini aman dah nih? Aman dah? Panjang ya? Nih sholatnya seperti ini nih. Aman nih? Ya Allah. Nah, sholatnya seperti ini. Nah, kayak gini. Ini wajahnya, ya. Tidak harus dia tangannya bagaimana, terserah semampu. Yang penting dadanya sama wajahnya ngadep kiblat. Nah, kayak gini misalnya, kayak gini misalnya. Serah pokoknya, pakai bantal, pakai apa gitu. Jadi dadanya sama wajahnya ngadep kiblat. Seperti itu. Itu muttaji'an namanya. Ya. Pokoknya muttaji'an itu yang penting mau miring ke kanan, mau miring ke kiri. Bisa kayak gini juga misalnya. Yang penting patokannya, misalnya miring sini bisa juga. Kalau misalnya sana lukanya di situ, misalnya tidak bisa, dia sudah miring ke sini. Yang penting apa? Dadanya nih, dadanya sama wajahnya. Jadi tidak boleh kayak gini, tidak boleh kayak gini. Gitu. Harus wajah sama dadanya menghadap kiblat. Nah itu namanya muttaji'a. Tidak apa, bukan patokan. Yang lain bukan patokan. Makanya yang namanya sholat itu semampunya. Semampunya. Al-qiyamu 'alal qadir katanya. Berdiri bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya nggak wajib. Itu yang namanya muttaji'ah. Idza kana mustalqiya. Nah, sekarang terlentang. Nih macam ini. Ya. Nah, kalau terlentang beda posisinya. Posisinya kaki nih. Jadi kakinya yang hadap kiblat nih. Tuh, misalnya tuh. Nah, ini terlentang dia. Nah, ininya yang kakinya. Jadi kakinya harus menghadap kiblat dan kepalanya juga. Jadi kepalanya kayak gini, misalnya dikasih bantal nih, kayak gini. Ini misalnya hadap kiblat nih. Nih kepalanya sama
kakinya. Itu kalau terlentang. Nah itu tata cara sholat dan syarat sahnya menghadap kiblat. Nah sekarang gimana kalau seandainya tidak mampu, terlentang juga tidak mampu, pokoknya badannya harus gerak-gerak, ya sudah. Kalau seandainya tidak mampu, sholatlah semampumu, tidak harus nahan sakit. Kalau seandainya tadi sholatnya terlentang, nahan sakit, cari posisi sekiranya badannya tadi tidak sakit. Makanya kalau seandainya orang sholat, para a'immah itu diantara ulama itu mengatakan syarat wajibnya sholat itu khusyuk. Syarat wajibnya sholat itu khusyuk. Jadi kalau seandainya tidak khusyuk, tidak sah sholatnya. Ada yang mengatakan saking dahsyatnya khusyuk itu. Jadi harus khusyuk sholatmu. Gimana sholatnya kita nih? menurut ulama tersebut tidak ada yang sah sholat kita karena tidak khusyuk. Ala kulli hal. Jadi menurut ulama tersebut, kalau seandainya dia merasakan sakit, yang mana sakitnya tadi dia rasakan ketika berdiri, maka dan berdiri tadi sakit tadi menghilangkan kekhusyuannya, maka dia boleh duduk. Kenapa? Karena syarat sahnya sholat tadi wajib khusyuk. Ya sudah, ketika dia bisa khusyuknya apa? Duduk. Ya sudah, duduk. Walaupun meringis, walaupun sakitnya itu sedikit. Cuman gara-gara sakit sedikit tadi menghilangkan khusyuk. Nah maka ketika gara-gara menghilangkan khusyuk, sebab menghilangkan khusyuk tadi tidak wajib dia berdiri. Saking pentingnya. Jadi itu tentang bagaimana keadaan kita kalau seandainya tiga-tiganya tadi tidak memungkinkan. Jadi dada tidak bisa, berdiri nggak bisa, duduk pun tidak bisa. Apa namanya? Ini tadi serong pun tak bisa, rebahan pun tak bisa. Ya sudah, sholat kaifama syaa. Bagaimana yang kau mau, yang bisa sekiranya. Kaifama stata'. Udah, tetap sah. Nah, adapun momen-momen tertentu, keadaan-keadaan tertentu itu boleh meninggalkan yang namanya menghadap kiblat. Tidak wajib. Tidak wajib menghadap kiblat. Ya, contohnya lagi perang. Aku lihat kita ini belum merasakan perang macam zamannya Nabi itu. Sholat masih aman. Kecuali ada info nanti pasukan datang misalnya dari ini, nah, kita siap-siap. Nah, waktu sholat itu kita praktekkan sholatul khauf ini, sholat dalam keadaan perang ini. Nah, habis sekarang alhamdulillah kita bersyukur. Tidak ada yang namanya sholat dalam keadaan takut itu, sholat dalam keadaan perang. Kalaupun ada itu tadi, tidak wajib sudah. Orang lagi perang, masuk sholat, wajib sholat. Ambil Allahu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Terserah. Boleh meninggalkan arah yang namanya arah qiblat. Fi nafilatis safar al-mubah, sawa'un akana safaran tawilan am qasiran. Yang namanya salat sunnah. Lagi jalan misalnya naik kereta, kalau dulu kan kuda, onta, kalau sekarang kan mobil. Kalau mobil, kalau dia sopir tidak mungkin. Janganlah, Allahu Akbar lagi ini. Nah, tapi kalau seandainya memungkinkan tidak apa-apa. Seandainya dia misalnya lagi sepi, lagi apa pelan-pelan, mungkin kan. Tapi bahaya juga. Langsung. Bukannya dapat pahala, dapat isdad. Kecuali kalau seandainya dia tidak jadi supir, tidak jadi supir, baru dia boleh dia tidak menghadap kiblat.
Fa idza kana masyan. Jadi kadang sholatnya sambil jalan tuh boleh. Sholat sambil berjalan. Yajibu istiqbalul qiblah fi arba'ati arkan indal ihram wal ruku' was sujud wal julus bainas sajdatain. Jika kalau seandainya dia dalam keadaan berjalan, masyan itu berjalan, dia wajib menghadap kiblatnya itu ketika ihram. Allahu akbar. Jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Nah itu. Nah, tapi pas ruku wajib menghadap kiblatnya gimana arah kiblatnya? Allahu akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu akbar. Nah, julus. Berdiri lagi, jalan lagi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Boleh. Boleh. Tapi kata orang nanti gila kalau di Indonesia kayak gitu sholatnya. Apa itu? Apa mandai-mandai. Wa idza kana raqiba, kalau seandainya dia naik kendaraan, naik tunggangan. Kalau sekarang nih mobil, kalau motor pun janganlah, ngeri motor. Kereta, pesawat, nah itu. Boleh mau sholat sunnah tuh. Istiqbalul qiblah fil ihram in sahula alaih. Itu pun kalau gampang. Jadi kalau seandainya dia bisa menghadap kiblat ketika lagi kendaraan, dia menghadap kiblat. Itu pun kalau gampang. Kalau susah pun tidak wajib. Tidak wajib menghadap kiblat. Wa illa fala yajibul istiqbal mutlaqo. Itu sholat sunnah. Jangan dipraktekkan sholat wajib. Jangan dipraktekkan sholat wajib kecuali sholatnya lihurmatil waqti, karena dia tidak memungkinkan dia mau sholat sunnah dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal tidak memungkinkan. Misalnya dia naik kereta atau naik pesawat, jaraknya jauh, yang mana jaraknya tadi memotong waktu sholatnya. Berangkat jam 11 sampai misalnya asar, zuhurnya gimana tuh? Kecuali kalau seandainya dia pintar tadi, dia mau berangkat ya sudah, takhir saja kalau gitu. Tinggal niat takhir, karena dia sampai di asar, takhir sudah. Ini tidak bisa. Takhir pun tidak bisa, karena apa? Nyampe nya sampai jam 7. Dari jam 11 sampai jam 7, tidak mungkin lewat dia sudah zuhur asar. Gimana? Ya sudah, salat hurmatil waqt. Duduknya arah kiblat enggak ada lagi, enggak ada aturannya tadi. Agar apa? Agar tidak dikatakan dia ini teledor. Meninggalkan sholat ketika masuk waktu sholat, dia tidak dicatat seperti itu. Karena ketika masuk sholat kan baru wajib kita nih. Kita tidak mungkin yang namanya sebelum masuk waktunya sholat kita wajib yang namanya sholat. Belum dapat kewajiban. Tapi ketika sudah masuk sholat baru kita diwajibkan untuk sholat. Ya sudah, gimana nanti misalnya di dalam pesawat tadi berangkat jam 11, take off dia jam 11. Kita lihat udah jam 12 nih. Kira-kira zuhur jam setengah 1. Ya sudah. Dari waktu zuhur tadi dia melaksanakan salat hurmatil waqt. Salat hurmatil waqt 4 rakaat tapi posisinya tidak sempurna, duduk, rukuknya pun tidak tahu, sujudnya pokoknya. Yang penting dia ingat, saya ini ingat bahwasanya ini waktu sholat dan ini perintahnya Allah. Nah itu, Allahu akbar. Masuk asar gitu juga, masuk asar lagi sholat hurmatil waqt. Turun landing, sudah santai, sudah apa? Nah itu nggak dicatat itu. Jadi dia bisa santai dulu nggak apa-apa, karena dia sudah sholat hurmatil waqt. Jadi sudah santai, sudah enak, sudah bisa mandi, sudah apa, baru dia mengqadha salat zuhur dan asarnya. Itu faedahnya salat hurmatil waqt. Faedahnya salat hurmatil waqt. Itu masalah istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Ada pertanyaan? Silahkan. Waalaikumsalam.
Ya tadi kalau seandainya udzur tidak bisa memungkinkan, dia mau terlentang, mau apalagi serong, ya sudah, sholat semampunya ia. Ya, kalau seandainya tidak bisa lagi, ya kalau misalnya mulutnya bisa, Bismillahirrahmanirrahim, dia rukun qauli dia harus baca, rukun qaulinya dia harus baca. Ya, rukun qauli apa ya? Fatihah, tasyahud akhir ya, sama salam, sama yang di awal tuh takbiratul ihram, sudah. Yang lainnya enggak wajib. Subhana rabbiyal azim sunnah, subhana rabbiyal a'la sunnah, rabbana walakal hamd sunnah, rabbighfirli warhamni wajburni sunnah, tasyahud awal sunnah. Jadi enggak wajib dia baca. Yang wajib aja. Enggak bisa ya, mulutnya sudah habis. Berat. Apa kalau bahasa Palembang, mengok-mengok dah mulutnya. Bisa lagi baca. Iya. Keras sudah nih, ini enggak bisa. Udah, baca dalam hati. Pokoknya jangan sampai meninggalkan sholat. Intinya selagi mampu, selagi ada nyawa, sholat. Gitu. Ada lagi? Hah? Ya sudah, kalau seandainya tidak bisa wudu, tayamum. Nanti misalnya dia minta kalau seandainya ada asistennya, misalnya orang anaknya atau siapanya, ya wuduin. Kalau seandainya dia ini bukan karena luka-luka, karena lumpuh, stroke, nggak bisa lagi tuh, udah diwuduin. Jadi orang lain niat wudunya, orang lain dia niat wudu untuk si fulan atau fulanah tadi. Udah. Jadi diwudukkan. Nah, diwudukkan kayak orang mati, kan diwudukkan loh. Sama orang stroke kayak gitu, tapi dia wajib sholat, masih wajib sholat. Kalau orang mati kan disolatkan. Nah, bedanya itu aja. Ada pertanyaan lagi? Kiblat miring. Ya tidak salah. Makanya kan kalau sekarang kan enak, ada kompas atau nanya kepada ahlinya. Makanya nanti bisa dikasih masukan nanti, mudah-mudahan dari pihak MUI-nya misalnya. Ada tim dari MUI, nanti tim inspeksi, inspeksi bahasanya ya. Setiap masjid yang ada di Dumai, MUI Dumai menginspeksi arah kiblatnya masjid-masjid di Dumai. Kan penting itu. Ada timnya, didata dulu ada berapa masjid di Dumai, data. Nah, disesuaikan semuanya, itu tugasnya, diantaranya tugasnya MUI itu. Jadi bukan hanya zakat kurban. Nah, itu diantara itu. Jangan sampai jamaah di satu daerah tadi masih di sekitar Dumai tadi kiblatnya beda. Nah itu penting juga itu. Nah, ada timnya nanti inspeksi. Lihat nih, benerin. MUI Dumai membenarkan arah kiblat masjid-masjid yang ada di Dumai dan musola-musola dan surau-suraunya. Nah, benerin. Nah, ini sudah benar. Wajib dibenarkan. Tapi kalau seandainya salah ya tidak sah sholatnya. Tapi kalau sekarang kan enak, ada namanya itu yang bisa membantu tuh, kompas, ada apa. Dan sudah teruji. Ya ala kulli hal. Yang namanya kita ini menghadap kiblatnya bukan Ainul Ka'bah ya. Kalau Ainul Ka'bah tidak mungkin. Ini bukan Ainul Ka'bah kemungkinan besarnya. Ainul Ka'bah itu misalnya ini pas betul dengan Ka'bah. Pas betul. Susah. Rata-rata kalau sekarang ini jihahnya Ka'bah mana? Sana. Misalnya arah Ka'bahnya di sana. Kalau Ainul Ka'bah itu harus pas betul, harus kena salah satu sudut dari Ka'bah. Macam mana? Nah, itu. Makanya di sini disebutkan wal istiqbal, wal istiqbal yakunu ainul qiblah alal mu'tamad. Tapi
disebutkan tadi bahwasanya istiqbal qiblah jihad sudah cukup katanya. Dengan arah saja sudah cukup. Karena susah sudah. Susah untuk betul-betul menjadikan kiblat itu pas dengan arah Ka'bah, kena tuh Ka'bah itu. Jadi kalau kita jalan terus tuh pas ke Ka'bah. Pas betul ke Ka'bah. Susah tuh. Kecuali ada beberapa masjid-masjid saja tuh. Ada beberapa masjid seperti yang di Son'a, Anda pernah sholat itu. Di Son'a itu katanya masjidnya pas betul dengan arah Ka'bah. Jadi kalau sana terus lurusin jalan aja tuh sampai nabrak-nabrak misalnya, kena namanya pas dengan Ka'bah. Bukan arah saja. Jadi kalau seandainya berbeda arah ya tidak sah. Makanya bahaya tuh kalau orang sholat misalnya sudah tahu namanya kita ini menghadap kiblatnya, nyangkut pula nih. Ya, kita ini sudah menghadap ke arah, bukan ainul. Ainul itu pas betul Ka'bah. Arah nih. Jangan sampai sholatnya kayak gini nih. Nah, beda sedikit sudah belok itu. Iya. Kadang-kadang sholat kayak gini nih. Bahaya loh. Bahaya sholatnya. Sudah kayak gini karena dada. Dada. Jadi jangan sampai bergeser sedikit saja. Nah, itu bahaya tuh. Usahakan sholat tuh kita belajar khusyuk secara zuhir dulu, tidak apa-apa dah. Latih. Kita ini banyak harus berlatih dulu, sikit-sikit. Khusyuk secara zuhir dulu. Karena khusyuk secara hati ini, hudurul qalb ini susah. Ya sudah minimal zuhir dulu. Badannya tidak goyang-goyang, sudah itu. Latih. Di samping itu kita tetap istighfar, astagfirullah. Belum bisa khusyuk hati, belum bisa hadir hati. Tadabbur pun belum bisa. Minimal jasad kita sudah normalkan dulu sholatnya, sempurnakan dulu. Nah, latih terus, latih. Nanti coba dong, masa sholat hati ini lalai terus, pikirannya macam-macam. Coba usaha khusyuk. Dengan apa? Sebelumnya sudah latih jasadnya dulu, zohirnya dulu. Ini zohirnya salah, zohirnya adalah kilo. Sholat katanya awak ini sudah hadir hati awak. Macam mana zohirnya salah? Tidak bakal diterima ibadahnya. Ya, ada pertanyaan lain? Nah, kalau kapal tadi misalnya kalau sholat wajib dia berusaha menghadap kiblat. Dia harus punya kompas. Jadi di depan dia itu harus ada kompas arah kiblat itu tuh. Kan HP kan ada tuh. Nah, HP itu kan ada enak sekarang nih. Kalau untuk sekarang nih enak, sudah taruh kiblatnya tadi. Nyalakan itu layarnya tadi agak lama, berapa menit misalnya. Supaya nyala terus kompasnya tadi tuh. Jadi kalau seandainya kapalnya belok pasti otomatis belok dia. Nah, gitu kan? Nah, itu geser lagi, belok lagi. Gitu. Iya, melihat tadi arah kiblatnya tadi mana? Kan ada bisa di kompas HP itu kan ada gambar Ka'bah ya. Berarti itu arah kiblat. Kalau untuk sekarang kayak gitu solusinya. Jadi kalau seandainya salatnya di kapal tadi itu taruh di depan dia tadi itu HP tadi. Lihat arah Ka'bah itu. Bergeser enggak? Kalau enggak bergeser tetap. Tapi kalau bergeser wajib dia muter misalnya Ka'bah ke sana ya sudah muter. Muter aja geser sedikit. Enggak mungkin lah yang namanya kapal itu langsung belok sini, enggak mungkin. Enggak mungkin. Paling geser sedikit gitu. Kita geser sedikit gitu. Nah, ada pertanyaan lagi? Hah? Kalau seandainya dia punya apa ilmunya, ya itu kan ilmu falak. Ya, kalau dia punya ilmunya dan ilmunya itu sudah mujarrab, sudah melakukan apa namanya riset, mujarrab atau tajribah, betul, tak apa-apa, boleh saja. Kalau kita mana ngerti macam mana ini matahari macam inilah saja arahnya itu kan. Kalau yang dia yang ngerti itu tidak apa-apa. Dan terbukti sama, misal dites sama gitu. Sama yang ahli falak ini sama, benar macam ini arah kiblatnya. Sudah tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya mandai-mandai cuman ini awak dapat warisan macam ini, rupanya tidak terbukti, tidak boleh dia memaksakan itu. Tidak boleh dia memaksakan. Awak ini sudah turun temurun dong katanya nih.
Dari bapak awak, dari guru awak macam ini, tapi cara mempraktekannya salah. Sudah salah. Mana bisa dipaksakan? Itu namanya hawa nafsu, gengsi. Ngerasa tadi itu punya cara lain. Awak punya cara sendiri dong. Cara awak nyari arah kiblat macam ini, pakai matahari dong. Rupanya salah, mana bisa? Tidak bisa ya. Kalau mandai-mandai seperti itu tidak bisa. Kalau emang terbukti dia tuh alim, ngerti, ala kulli hal tidak apa-apa. Ya kalau seandainya tadi dia sudah pernah, dengan bayangannya tadi sudah terbukti dengan ini. Intinya, sudah terbukti cara dia menentukan kiblatnya tadi sudah terbukti bahwa saya betul. Bukan sekali dua kali, bukan pas kebetulan, bukan pas kebetulan. Coba misalnya musimnya macam ini, coba praktekkan dengan ilmu. Betul, musim lain kayak gini, betul. Nah sudah, ala kulli hal, paten berarti ilmunya tadi kan. Tapi kalau seandainya pas kebetulan, kan? Coba lagi, upaya berubah, coba lagi, berubah lagi, sudah, tak bisa tuh. Kadang orang tuh kan pas kebetulan saja, langsung dia hidung langsung bedok. Padahal pas kebetulan aja. Hadir hati itu sadar kita apa yang kita baca itu sadar. Hadir hati sadar. Bukan menyatu, ada nyatu itu sadar. Apa yang dibaca itu hurufnya sadar, ayat keberapa sadar. Dan kalau bisa meresapi makna yang kita baca per ayat tadi, itu tadabburul qiraah wa tafahumiha. Jadi yang namanya hudurul qalb, hati itu hadir, sadar dia itu lagi sholat. Jangan lagi sholat pikiran macam-macam, bikin ini, ini nanti sholat. Tadi kan betul awak nih. Mulut komat kami, tapi hati kemana-mana pikirannya. Tidak sadar dia. Nah itu namanya tidak hadir hatinya. Hadir hati dia baca itu sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Sadar. Wah ini bacaannya yang ayat kedua. Ini bacaan ayat yang ketiga. Itu namanya hudurul qalb. Hatinya hadir tuh. Itulah namanya nggak hadir hatinya itu. Walaupun mulutnya baca, hatinya tidak hadir. Nah ini mengurangi nilai dari sholat tersebut. Nah nanti kalau seandainya naik lagi tadabburul qiraah, mentadabburkan qiraah, diresapi setiap ayat per ayat tadi diresapi sama dia. Difahami betul-betul ini maksudnya Allah kayak gini. Nah itu. Makanya sholatnya orang dulu tuh mana ada macam kita nih sholat flash. Kalau kita ini sholat flash paket kilat, bukan kilat lagi, super kilat. Super kilatnya VIP pula. Nyampe, cepat salam itu kan cepat nyampe. Kalau dulu kan enggak, orang dulu tuh makanya santai. Memang begitu sholat tuh. Kenapa sholatnya biar agak lama? Biar tadi bisa tadabbur, bisa tafahum. Mana ada orang yang namanya sholat kilat bisa tadabbur? Apalah, cuman mau meresapi maknanya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mana bisa? Ala kulli hal kita melaksanakan kewajiban sudah. Yang penting jangan sampai dituntut sudah. Jadi yang namanya hudurul qalb itu bacaan yang kita baca itu sadar. Jangan sampai tidak sadar yang dibaca. Sudah tahu-tahu sudah ruku saja. Tahu-tahu sudah salam saja, tidak sadar. Gitu. Harus berusaha ya. Harus berusaha. Zahir wal batin ma'an, yamshi ma'an. Jadi rukun-rukun yang zahirnya itu gerakannya itu sempurna, di samping itu dia meresapi setiap apa yang dibacanya waktu dia sholat. Ada lagi pertanyaan? Tak ada? Masih ragu-ragu? Takut? Segan? Apa? Pertama,
untuk menghilangkan seperti itu, bersihkan dulu. Kalau misalnya kita nih mau buang hajat dulu, sempurna dulu buang hajatnya. Sudah najisnya semuanya tuh. Habis itu baru wudhunya awak nih mau ngadep Allah, mau nyembah Allah, mau melaksanakan kewajiban awak sebagai hamba. Betul-betul. Pas basuh buko, ya Allah, ini wajah nih sebenarnya wajah ini tidak pantas menghadap Allah. Nah, seperti itu. Wajah ini banyak kotor, ya Allah, mudah-mudahan dengan air wudhu nih dosa awak yang ada di wajah ini hilang. Begitu juga ini. Jadi berusaha dulu sebelum sholat itu sudah berusaha dulu ngerendahkan hati. Ini ngerendahkan hati karena menghadap Allah takut. Makanya ada seseorang ketika mau wudhu, keluar keringat panas dingin, pucat. Kamu ini wudhu udah pucat apa? Takut. Mau menghadap Allah itu takut. Tidak pantas, merasa diri itu tidak pantas, baiklah. Itulah kalau namanya seorang wali itu, tambah dia dekat sama Allah, tambah rasa khosyahnya sama Allah lebih tinggi. Bukan tambah GR, bukan tambah besar imamahnya. Naik level imamahnya lagi. Naik level lagi imamah lagi. Sampai kayak gini. Enggak, tambah khusyuknya, khasyahnya sama Allah tambah tinggi dia itu. Jadi ketika wudhu jangan wudhu apalagi sambil rokok. Ya. Karena ada sekarang ini di video orang lagi sholat karena rokok. Rokok. La haula wala quwata illa billah. Ini jahil. Makanya sekarang tambah tahun lama bodoh. Jadi lagi sholat pun ngerokok. Ada. Wakil. Takut-takutnya nanti di Indonesia ada pula. Itu bukan di Indonesia. Ala kulli hal bukan di Indonesia. Takut-takutnya kalau seandainya kita tidak mau belajar lagi ilmu ini, sudah malas ngaji, karena nggak dijelaskan, akhirnya orang sembarangan nantinya. Makanya penting ada orang alim, itu penting itu untuk nuntun masyarakat tadi. Ini pentingnya orang alim. Makanya dengan memperbanyak orang alim, insya Allah aman. Satu daerah itu aman, diluruskan, tidak benar ini, yang benar ini seperti ini, kayak gitu. Kalau orang alim sudah habis, sudah alamat. Tanda kiamat itu apa? Habisnya ulama udah. Kalau apalagi tahun 2020, masya Allah banyak betul. Banyak betul. Ulama diambil, yang muhadditsnya macam-macam. Dan berlanjut sekarang ini bulan Januari ini udah banyak berapa orang alim. Yang di Suriahnya yang ahli hadis banyak. Baru sekarang hari ini Syekh Ali Jabir, tidak sangka-sangka, masih umur 44 tahun. Ahli Quran, masya Allah, imam. Ini ngeri sebenarnya antum ini misalnya kita ini bukan antum, kita nahnu jami'an ini, kita semua ini mestinya harus mawas, tidak takut. Ini kok awak tidak dijemput, yang dijemput orang-orang alim semua. Mesti kita punya seperti itu. Kok yang dijemput, yang diambil sama Allah orang yang baik-baik semua. Apakah kita ini sebaliknya? Biar apa? Biar kalau seandainya orang baiknya habis semua, tinggal enak saja, meteor langsung tuh, boom, mati semua sekaligus langsung. Nah, mestinya kita kayak gitu. Mawas diri, takut. Orang alim diambil semua, kok kita nggak diambil, takut. Gitu. Makanya kita minta panjang umur dalam keadaan taat. Panjang umur yang masih bisa berkontribusi untuk dakwah sama Allah, dakwah untuk Allah, dakwah untuk Rasulullah SAW. Minta panjang umurnya seperti itu. Minta panjang umur untuk bermanfaat, melakukan hal-hal yang bermanfaat. Karena belum siap kita ini. Kita ini belum siap. Kalau seandainya diambil sekarang, ya Allah, saya ini belum siap, saya ini masih kotor, ya Allah. Jangan kau ambil sekarang ini karena saya masih kotor. Tunggu kalau seandainya saya sudah punya persiapan yang banyak, itu pun tidak cukup nantinya. Di akhirat masih nyesel. Itu pun masih nyesel. Karena tidak semangat. Kenapa dulu tidak semangat ibadahnya? Jadi minta panjang umur dalam keadaan taat. Nah tadi, biar khusyuk tadi. Khusyuk tadi, sebelum sholat pun harus hadirkan dulu hati. Itu insya Allah dapat, tapi ya harus dengan berusaha.
Jangan ngimpi sehari, awak kemarin sedap betul loh. Enak betul kemarin tuh sholat awak. Tak tahu kenapa. Tapi hari ini biasa lagi. Lain dah kalau udah biasa lagi itu. Orang tuh ningkat. Ini tambah hari ningkat. Bukannya hari ini ningkat, besoknya turun lagi. Bukan macam ini, ya. Tapi macam ini. Gitu. Ala kulli hal. Ada lagi? Kalau setelah sholat boleh, sunnah. Menyalahi sunnah. Sah. Sholatnya sah tapi menyalahi sunnah. Iya, kayak gini, macam-macam lah, macam-macam lah. Ya ala kulli hal yang namanya rukun itu Allahu Akbarnya, bukan mengangkat tangan. Ya, menyalahi sunnah. Tidak sempurna, sholatnya tidak sempurna. Sholat apa? Sholat gaib. Sholat gaib itu sama seperti sholat jenazah, sama persis. Bedanya apa? Jenazahnya tak ada. Jenazahnya tak ada. Udah itu aja sholat gaib. Iya, apa perbedaannya? Perbedaannya jenazahnya nggak di depan mata kita. Itu sholat gaib. Sholat gaib persis seperti sholat jenazah. Ya. Ada lagi? Sudah ya? InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita melanjutkan syarat yang kelima, yaitu dukhulul waqti, masuknya waktu. Masih seputar syarat sahnya sholat. Wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وزيادة في العمر وصحة قبل العمل. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل مشتبها علينا فنتبع الهوى. اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر لدنيا وكل محلا للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين تحققك بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.